Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di masjid yang mulia ini untuk bersama-sama kita ta'lim, thalabul ilmi, bersama-sama belajar ilmu agama. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan upaya kita sebagai amalan saleh yang dicatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Pada kesempatan ini kita akan membaca atau mempelajari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar, Fiqih yang mudah. Saya kira Pak Wid atau sebagian dari jamaah sudah punya kitabnya sebenarnya. Pertemuan besok bisa dibawa, Pak. 2 kali kemarin kita belajar tentang tafsir, dan pada pertemuan ini kita mempelajari tentang fiqih atau hukum-hukum Islam. Ini juga tidak kalah pentingnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Man ahdatsa, barang siapa yang membuat-buat, yang mengada-adakan, fi amrina hadza, dalam urusan kami ini, yakni amruddin, perkara agama, atau al-amruddini, perkara atau urusan-urusan agama, ma laisa minhu, apa yang bukan berasal darinya, yang tidak ada tuntunannya, yang tidak disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka perbuatannya yang diada-adakan itu raddun, tertolak, ay mardud, yakni tertolak, ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mesake wis kesel-kesel, sudah capek-capek, amalannya mardud, tertolak. Sehingga di sini kita perlu untuk mempelajari, ya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Nah, salat yang benar itu gimana? Zakat itu seperti apa? Apa yang perlu dizakatkan? Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai at-tawwabin, orang-orang yang bertaubat, yang suka bertaubat, at-tawwabin. Ya. Kalau bertaubat tok itu at-taibin, tapi at-tawwabin itu gemar bertaubat, ya, artinya setiap kali dia berbuat dosa langsung bersegera kembali pada Allah. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang suka mensucikan diri. Nah, bagaimana caranya mensucikan diri itu? Nah, kalau mensucikan diri dari noda-noda akidah dipelajari di kajian Sabtu sore. Itu kajian tauhid, membersihkan diri dari noda-noda akidah, dari noda-noda kesyirikan. Itu penting juga, sangat penting, bahkan itu pokok perkara dalam Islam. Ya, di mana masyarakat kita ternyata banyak yang belum mengerti
perincian-perincian tentang masalah tauhid, masalah-masalah akidah, apa yang bisa merusaknya itu kadang-kadang rincian-rinciannya itu belum paham. Sebagai contoh, ada barang hilang, misalnya barang hilang, uang hilang, dompet hilang, wah kacau, dompet hilang, di situ ada KTP, ada SIM, ada kartu ATM ya Pak Wid, macam-macam. Terus kemudian tanya sama seseorang. Nah, seseorang ini bukan polisi. Karena anggapannya biasanya kalau polisi, lapor polisi, satu lapor misalnya mobil saya kecurian, biasanya nggak bakalan ketemu kan, anggapannya kan mesti begitu. Maka tanya orang ini tadi, di mana dompet saya tuh kira-kira di mana? Mbok di Terawang. Nah, kira-kira kan begitu. Kalau ilmunya zaman Mak Lampir itu pakai kocok benggolo, berarti gitu itulah kasarannya. Padahal sebenarnya dia itu pakai bantuan jin, yang tentunya di situ banyak kedustaan. Ya. Bisa jadi dia menuduh orang lain, lempar fitnah ke sana kemari, atau bisa jadi jin itu memang di situ ada ya 1000 kedustaan, satu yang jujur, di mana dia mencari dengan lewat bantuan jin-jin yang lain itu. Ya, karena setiap orang itu ada korinnya, ada syaitan yang menyertainya. Entah bagaimana caranya dia pakai kerjasama. Tapi yang jelas seperti ini, beristi'anah kepada syaitan lewat perantaraan agen-agen mereka, yakni para dukun, itu haram hukumnya, ini kesyirikan. Termasuk kemarin waktu tempo beberapa hari Pak Wid cerita pesugihan, biar mie ayamnya laris pakai pesugihan misalnya seperti itu. Ya, kadang-kadang cerita-cerita itu dibumboni Pak Wid. Ada pocong, ya toh, pesugihan pocong, terus pocongnya pakai air ludah diteteskan, nggak ada yang pernah lihat. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Paling oleh dukunnya itu dipersyaratkan syarat-syarat tertentu, misalnya di dagangannya disimpan apa atau di rumahnya disimpan apa. Ya, kemudian di situ syaitan mulai bermain. Ya. Kemudian ditambah-tambah keterangan-keterangan oleh dukun-dukun, agen-agen, wali-walinya syaitan tadi. Ini yang menyebabkan rusaknya akidah kaum muslimin. Wal'iyadzubillah. Sehingga termasuk juga mempelajari fikih penting. Di bagaimana bersuci, bagaimana sholat, bagaimana zakat, bagaimana berhaji. Ya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah atas manusia, artinya Allah mewajibkan kepada manusia hijjul baiti, berhaji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Tapi tidak tahu orang itu gimana caranya haji, dipelajari di ilmu fikih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki, Allah inginkan dengannya kebaikan, kebaikan yang umum, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, kebaikan yang sifatnya itu kecil maupun kebaikan yang besar, Allah akan takdirkan dia untuk faqih dalam urusan agamanya. Itu hadis ini penting. Berarti kalau seseorang itu merasa mudah, merasa enteng melangkahkan kaki atau menempuh sebab-sebab untuk belajar agama, berarti itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan untuknya kebaikan. Sebaliknya, atau dikenal oleh para ulama dengan mafhum mukhalafah, pemahaman yang kebalikan dari suatu makna hadis. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki keburukan bagi seorang, istilah dijarne, dibiarkan aja orang itu, Allah tidak berkenan memberi hidayah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala biarkan dia jahil, tidak tahu, ya, tidak peduli terhadap urusan agamanya. Kalau orang merasa berat,
wah ra perlu salat iki wis kejaman biyen salat ya wis ngene iki. Ajarane guruku yang biyen wis ngene iki. Seperti itu. Ndak peduli salat sing bener kaya ngopo, bagaimana bacaannya, bersuci itu seperti apa, tuntunan Islam itu bagaimana yang betul ya. Kadang-kadang orang itu tidak paham bahwa tuntunan Islam itu justru enteng sebenarnya. Enteng tuntunan Islam itu. Contoh, sholat Jumat. Nah, misalnya sholat Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sholat Jumat di antara surat yang dibaca, apa Mas Galih? Sabbihisma rabbikal a'la, itu surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Hal ataka haditsul Ghasyiyah. Kira-kira ya paling 15 menit. Nah, 10-15 menit, malah kadang-kadang 15 menit nggak nyampe. Sementara sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih panjang dari khutbahnya. Artinya kita bisa bayangkan khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti apa? Ringkas, padat, jelas, tidak memberatkan, kan begitu. Dan ternyata ketika kita baca khutbah-khutbahnya para ulama, khutbahnya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, itu khutbahnya memang singkat-singkat. Sekitar segini 2 halaman dah selesai. Berarti singkat sekali khutbahnya itu. Ya. Ini kita paling enggak itu bisa mendekati ya. Berarti syariat itu sebenarnya kan enteng gitu. Dari sini kita ingin menjelaskan bahwa syariat itu jangan dibayangkan abot pelajari syariat itu, malah tidak. Ternyata syariat itu ketika dipelajari, oh ternyata seperti ini toh. Oh ternyata seperti ini. Contoh misalnya orang dia sudah berwudu sempurna, wis mantep banget. Ternyata di jalan enggak sengaja menginjak kotoran binatang, misalnya kotoran kucing, kotoran kucing. Nah, kalau orang yang tidak tahu, waduh, wis wudu sempurna, balik meneh ke rumah, berwudu lagi. Tapi kalau orang yang tahu bagaimana hukumnya orang yang sudah bersuci sempurna, sudah berwudu, suci dari hadas besar, hadas kecil, terkena najis, wudunya batal atau tidak, Mas Galih? Tidak batal. Yang diwajibkan atas dia adalah mencuci najisnya. Sudah selesai. Ini contohnya seperti ini. Sehingga monggo kita semangat juga untuk selain mempelajari akidah, itu yang paling utama, mempelajari Al-Qur'an, makna-makna dan kandungannya, juga mempelajari tuntunan-tuntunan agama dalam ilmu fikih. Itu juga termasuk bagian dari mempelajari Al-Qur'an dan sunnah. Barakallahu fikum. Dan biasanya pertanyaan-pertanyaan di tengah-tengah masyarakat itu seputar ilmu fikih biasanya justru seputar ilmu fikih ini. Baik, kita sudah membahas sampai ke persoalan adab-adab menunaikan hajat, adab-adab buang hajat. Kita masuk ke permasalahan keempat, al-mas'alatur rabi'ah, masalah yang keempat. Ma yuhramu fi'luhu ala man arada qada'al hajati. Apa yang diharamkan untuk dilakukan oleh orang-orang yang hendak menunaikan hajat, yaitu buang air kecil atau buang air besar. Kata penulis rahimahumullah, yuhramul baulu fil ma'ir raqidi. Diharamkan itu berarti kalau dilakukan berdosa. Al-baulu fil ma'ir raqidi, buang air kecil di air yang menggenang, airnya itu tidak mengalir. Ini contohnya misalnya orang itu di kolam renang, wah lagi seger-segernya itu kebelet ini, nggak sempat keluar, di situ aja itu, nggak ada yang tahu, itu nggak boleh ya. Li hadithi Jabirin radhiyallahu taala anhu, berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu naha anil bauli fil ma'ir raqidi, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang dari buang air kecil di air yang tergenang, air yang tidak mengalir. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih.
Wala yumsiku dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul wala yastanji biha, dan tidak diperkenankan memegang kemaluannya, memegang farjinya dengan tangan kanannya. Jadi kalau memegang itu dengan tangan kiri, bukan dengan tangan kanan. Wa huwa yabul, dalam keadaan dia sedang buang air kecil, ya, tidak memegang dengan tangan kanannya. Wala yastanji biha, dan tidak diperkenankan istinja dengan menggunakan tangan kanan. Jadi istinja kemudian memegang farji ketika buang air kecil itu pakai tangan kiri. Ini adabnya yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, idza bala ahadukum fala ya'khudhanna dzakarahu biyaminihi wala yastanji biyaminihi. Jika salah seorang di antara kalian buang air kecil, maka janganlah menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya, dan jangan pula beristinja, cebok, dengan menggunakan tangan kanannya. Jadi tangan kanan itu yang untuk ngambil air saja, untuk hal-hal yang mulia. Ya, ini mulianya agama Islam membedakan antara tangan yang kanan dengan tangan yang kiri, sehingga tidak perlu khawatir. Orang Islam itu sangat bersih sekali, makan, kemudian memegang makanan dan lain sebagainya itu meladeni dengan tangan kanan. Tangan kiri itu khusus untuk hal-hal yang keji, untuk hal-hal istinja, untuk pegang farji dan lain sebagainya, itu pun masih dibersihkan dengan sebersih-bersihnya. Jadi Islam itu adalah agama kebersihan, dinun nadhafah, agama yang menjunjung tinggi kebersihan, kesucian, baik kesucian jasmani maupun kesucian rohani. Wa yuhramu alaihi al-baulu awil ghaitu fi tariqi aw fi dhilli, dan diharamkan, dilarang bagi seseorang untuk buang air kecil ataupun buang air besar fi tariq, di jalan. Ya, mungkin apa ada atau orang yang buang air kecil di jalan? Nah, mungkin nggak ada, tapi misal contoh, sebuah rumah pembuangannya itu langsung ke got misalnya, ada ya seperti ini ya, pembuangannya dari kamar mandi itu langsung ke got, terus dari got itu tumpahkan ke jalan karena gotnya penuh, serot ditumpahkan ke jalan, dilempar ke jalan. Ini ya sama hukumnya dengan buang air kecil dan buang air besar di jalan. Sama hukumnya, meskipun tidak secara langsung, tapi karena pembuangannya ke got, kemudian karena gotnya penuh atau gotnya misalnya bermasalah, langsung dibuang ke jalan, pure, padahal jelas tuh banyak najisnya. Ini termasuk dalam hal ini. Barakallahu fikum, karena tentu akibatnya orang yang lewat situ, tidak hanya bau tidak sedap, kadang-kadang misalnya hujan, situ najisnya banyak, jalan situ perat, kena, ya kan? Padahal dia ternyata mau pergi ke masjid, sarungnya kena misalnya, tasnya kena, sajadahnya kena. Berarti orang itu sholat dengan najis bisa menjadikan ibadahnya tidak sah kalau dia tahu. Barakallahu fikum. Au fil dhilli, atau di teduhan, di naungan. Nah, pohon, pos kamling itu juga dhil. Wah, sekarang itu malah pos ronda itu, kalau nggak dijaga seperti di perumahan itu, pos ronda itu jadi tempatnya buang air kecil. Dulu pas waktu Gembira Loka itu masih ada terowongan gede, itu masih dipakai. Pernah ke Gembira Loka mboten? Ya, pernah ya? Itu ada terowongan besar. Kita mau masuk lewat terowongan itu baunya udah bau pesing. Berarti orang itu senang banget. Kok rasanya seneng gitu loh, buang air kecil kok tidak di toilet tuh rasanya ada kepuasan apa gimana Pak? Jadi kita mau masuk terowongan itu bukannya wah apik gitu, malah kok baunya kok masya Allah kan gitu. Ini termasuk dhil, ini termasuk teduhan. Orang berteduh di bawah pohon, harusnya pohon itu bisa untuk teduh, lagi duduk-duduk ini kok baunya kok nggak enakan begitu. Barakallahu fikum. Au fil hadaiqil ammati, atau di taman atau di kebun-kebun umum. Ya, kebun-kebun kota, taman kota, itu ada kan di tengah-tengah jalan atau di pinggir jalan, terus ada tanaman-tanaman. Kadang-kadang nun sewu ada orang-orang pedagang atau
tukang becak minggir situ terus ya langsung di situ digunakan seperti toilet umum jadinya. Ya. Sehingga harusnya memang masjid itu juga tidak apa-apa dibuka untuk umum, maksudnya toiletnya kalau tidak pas lagi ada maldorot, artinya tidak pas corona seperti itu sekiranya tidak ada mafsadat, maka tidak apa-apa dibuka untuk orang-orang datang. Ya. Memang bagusnya seperti itu untuk melayani kebutuhan umat daripada mereka terdidik kencing di jalan. Ini. Au tahta syajaratin muthmiratin, atau di bawah pohon yang sedang berbuah. Ada pohon mangga, misalnya di sini nggak ada Pak Sabar. Pak Sabar punya pohon mangga. Pohon mangganya berbuah di situ, di bawahnya dipakai untuk buang air. Ya. Padahal ditunggu-tunggu ini buahnya kadang-kadang dikerseki ya Pak Wid ya, dikerseki kadang-kadang biar kalau jatuh itu bisa diambil. Wah kok sudah ada sesuatu di bawah situ kan jadi nggak bisa dimanfaatkan. Ya, ini seperti itu. Au mawaridul miyah, atau air-air, tempat air yang memang digunakan. Tempat air belumbang yang di situ memang digunakan orang untuk mandi, cuci di situ. Ya, tapi kebiasaan orang tuh justru di situ untuk MCK, mandi, cuci sekaligus kakus. Ada orang nyuci di situ padahal sampingnya udah ada betak itu yang dari kota itu. Seperti itu dilarang dalam Islam. Lima rawa Mu'adzun, didasarkan pada apa yang diriwayatkan dari sahabat Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, ittaqul mala'ina tsalath, jauhilah, takutlah oleh kalian dari 3 hal yang mendatangkan laknat. Yang pertama, al-baraza fil mawaridi, buang air di tempat-tempat air yang biasa dipergunakan, yang didatangi oleh umat manusia, didatangi oleh masyarakat, air itu dipergunakan, dimanfaatkan. Wa qari'atit tariq, di jalan yang dilalui orang. Wa dhilli, dan di tempat-tempat teduhan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Wali hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan berdasar hadis Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul la'inaini, jauhilah oleh kalian 2 orang yang terlaknat. Qalu, para sahabat bertanya, wa man la'inani ya Rasulullah, siapa itu 2 orang yang terlaknat itu ya Rasulullah? Qala, beliau bersabda, alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim, yaitu orang yang buang hajat di jalan yang dipakai oleh manusia atau di tempat manusia pada berteduh. Kama yuhramu alaihi qiraatul Qur'ani, sebagaimana diharamkan juga bagi orang yang buang air kecil atau buang air besar membaca Al-Qur'an. Apa ada rengeng-rengeng kan gitu, lagi hafalan Quran ya, misalnya hafid Quran di pondok tahfidz, terus sambil rengeng-rengengnya ternyata di kamar mandi, bukan di tempat yang misalnya di masjid atau apa, tapi sambil di kamar mandi rengeng-rengeng, tidak boleh membaca Al-Quran. Wa yuhramu alaihi listijmaru birrawthi awil azmi, tidak boleh juga, diharamkan beristijmar, cebok ya. Istijmar itu cebok tapi selain air, misalnya dengan batu, dengan tisu, dengan daun kering dan lain sebagainya. Tidak boleh menggunakan ar-rawth. Rawth itu kotoran hewan yang sudah kering, karena dulu bangsa Arab jahiliyah itu biasa menggunakan kotoran unta yang kering, jadi atas itu kayak batu itu digunakan untuk istijmar. Awil azmi, atau dengan tulang. Au bil ta'amil muhtarami, atau dengan makanan yang memang dimuliakan, artinya makanan yang memang itu dimakan. Nah, roti misalnya itu. Jadi pengganti Pak Wid ya. Dan begitu. Li hadits Jabir radhiyallahu taala anhu, berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ayyutamassaha bi'azmin au bi ba'rin,
melarang seseorang untuk beristinja menggunakan tulang atau kotoran unta yang sudah kering. Riwayat Muslim. Wa yuhramu qada'ul hajati baina kuburil muslimin. Diharamkan juga untuk membuang hajat di tengah-tengah kuburan orang-orang muslimin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ubali. Aku tidak membedakan, aku tidak peduli. Awasatal kuburi qadaitu hajati awasatas suqi. Apakah di tengah kuburan aku menunaikan hajatku atau di tengah pasar? Ini disamakan. Misalnya orang saking nekatnya, wah ini kan karena tempat angker terus saya buang air di sini untuk nantang, itu nggak boleh. Ya, mungkin tujuannya bagus, artinya supaya dia berani. Tapi caranya yang salah kan begitu. Nggak boleh kok membuang hajat kok di tengah-tengah kuburan orang muslim, itu nggak boleh. Karena itu berarti menyakiti, atau dalam artian yang lain, dalam kata yang lain, menghancurkan kehormatan sesama muslim. Meskipun itu kaum muslimin yang telah meninggal dunia. Karena mereka itu juga punya hormat, tulangnya tidak boleh dipecahkan, ya, tidak boleh, jenazahnya tidak boleh dibakar. Ini dalam Islam jenazah kaum muslim itu punya hormat, punya kehormatan. Jadi tidak dibedakan antara dia itu buang air di kuburan dengan di pasar di tengah-tengah orang banyak, itu enggak ada bedanya. Itu semua perbuatan yang haram. Ibaratnya perbuatan itu saking jeleknya, kan orang kok bisa buang air di tengah pasar itu jelek sekali. Ini menyepi di kuburan itu juga sama jeleknya seperti ini. Barakallahu fiikum. Al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima. Ma yukrahu fi'luhu lil mutakhalli, apa saja yang dimakruhkan. Makruh artinya dibenci. Berarti kalau dilakukan itu tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan itu mendapat pahala, itu makruh. Yukrahu hala qada'il hajati istiqbalu mahabbir rihi bila hailin. Dibenci ketika buang hajat itu menghadap arah berhembusnya angin tanpa ada penghalang. Jadi kalau pas lagi misalnya pramuka di tengah-tengah tempat terbuka, anginnya lagi berhembus ya, di tengah-tengah gunung misalnya, anginnya kenceng malah melawan arus kan begitu. Kenapa alasannya? Ya alasannya logis, li alla yartaddul baul ilaihi, supaya supaya buang air kecilnya itu tidak balik kepada dirinya, percikannya itu. Wa yakrahul kalam, dan dibenci pula omong-omongan. Nah, kalau toilet zaman sekarang itu memang menakjubkan. Kadang-kadang kita tuh kalau mikir nih sing gawe iki jane logikanya tuh gimana? Sudah buat toilet, susah untuk, kadang-kadang susah toilet duduk itu udah nggak ada airnya. Ya sebenarnya bisa sih, cuma kita tuh nggak biasa. Terus kemudian bawahnya tuh dibolongi. Itu sebenarnya logikanya apa tuh Pak Wid? Apa nggo nginjen apa piye? Sirkulasi. Kalau atasnya udah bolong ya Pak Wid. Biasanya kan bawah dibolongi, atasnya dibolongi. Nah, kalau kita kan jadinya misalnya ya contoh, di situ ada pakai shower. Nah, misalnya mau jongkok kan bingung. Ya, bingung. Wah, kelihatan. Kan gitu. Nah, plus toilet seperti itu sambil ngomong-ngomong kalau di negara-negara kafir, sambil ngobrol, ngerumpinya di situ. Barakallahu fikum. Ini tidak boleh. Makruh hukumnya. Qad marra rajulun, pernah suatu ketika ada seorang marra, lewat. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yabul, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menunaikan hajatnya. Fasallama alaihi, orang itu tadi ngasih salam, assalamualaikum. Nabi falam yarudda alaihi, Nabi tidak menjawabnya. Baru sampai beliau bersuci, istinja, kemudian beliau berwudu atau bertayamum, kemudian beliau selesai, kemudian beliau menjawab salamnya orang tersebut. Artinya ini hadis mengisyaratkan bahwa ketika buang air kecil, buang air besar itu dimakruhkan, dibenci omong-omongan ini. Karena salam itu, Bapak Ibu sekalian, salam itu termasuk omong-omongan.
Meskipun dia doa, tapi dia termasuk omong-omongan antara orang satu dengan orang yang lain. Maka kalau sholat, ada yang assalamualaikum, terus dijawab waalaikumsalam, batal sholatnya. Nah itu ya, batal. Assalamualaikum, waalaikumsalam, batal. Itu. Maka dengan isyarat. Dengan isyarat, tidak dijawab, tapi dengan isyarat. Ini. Sama dengan jawab bersin itu doa tapi juga ngomong. Wajib. Alhamdulillah, kan yang bersin gitu. Terus saya sholat, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ini ngomong. Aslinya batal kalau nggak tahu gitu. Nah, ini nggak boleh. Sholat itu nggak boleh omong-omong pada orang lain. Tapi kalau omong-omong pada Allah, artinya dalam tanda kutip berdoa kepada Allah, meskipun dengan bahasa Indonesia itu malah nggak batal menurut penjelasan para ulama. Misalnya doa dalam sujud, wah ora iso nggo basa Arab ya. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rusdu, angel macam-macam. Sehingga terus kemudian orang pakai bahasa Indonesia, ya Allah saya mohon padamu husnul khotimah, amin. Itu piye husnul khotimah lindung, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Aisyah bahasa Arab, bingung pakai bahasa Indonesia. Itu tidak membatalkan sama sekali. Karena munajatnya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-musalli yunaji rabbah. Seorang yang sholat itu dia bermunajat kepada Allah, itu tidak membatalkan sholatnya. Itu. Maka kalau sholat itu dengan bahasa apapun dia bermunajat kepada Allah tidak membatalkan. Maka para ulama sepakat kalau ada orang sholat bersin haji terus dia alhamdulillah itu tidak batal. Tidak batal. Kenapa? Karena dia mengucapkan pujian pada Allah. Yang batal ketika, ini kalau tahu loh ya, kalau ada orang lain bersin dia bilang yarhamukallah, atau ada orang assalamualaikum, waalaikumsalam gitu. Atau ada orang tok tunggu sebentar kan begitu. Ada imamnya salah, misalnya imamnya bangkit, duduk, itu nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Imamnya kurang sujud satu kali, sujud gitu nggak boleh, itu karena ngomong. Sebagian ulama mengatakan dibaca ayat saja, dia berniat membaca ayat, misalnya fasjudu lillahi wa'budu. Nah, untuk misalnya imamnya lupa sujud, fasjudu lillahi wa'budu, bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Allah, beribadahlah padanya. Cilokone imamnya ora ngerti maknane to. Ciloko mana itu? Nah, enggak tahu. Akhirnya solusinya ya tadi, batalke sholat dengan cara sujud deh kan gitu itu. Terpaksa. Wa yukrahu ayyabula fi syaqqin, dan dimakruhkan buang air kecil atau buang air besar juga di lubang, wa nahwin, dan semisalnya. Ono luweng, betul ya, ada luweng suatan di situ aja diarahkan ya toh. Li hadithi Qatadah an Abdullah bin Sarjis, dari hadis Qatadah dari Abdullah bin Sarjis, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ayyubala fil juhri, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang buang air di lubang. Qila li Qatadah, ditanyakan pada perawi hadis ini Qatadah, fama balul juhri, ada apa dengan lubang? Qala yuqalu, dia mengatakan, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha masakinul jinni, lubang-lubang itu biasanya menjadi tempat tinggal bangsa jin. Rawahu Abu Dawud. Wali annahu la ya'manu ayyakuna fihi hayawanun fayu'dhihi, dan juga dikarenakan tidak aman lubang-lubang itu menjadi sarang hewan-hewan, dan bisa jadi ketika dia menyasarkan ke situ disakiti, menyakitinya. Wah, ada sesuatu langsung tok gitu kan. Nah, Masya Allah, jangankan di lubang, di toilet saya aja keluar kok hewannya ya toh. Sehingga ya hadis ini ya benar itu diamalkan, hati-hati ini. Au yakuna maskanan lil jinni fayu'dhihim, atau ya tadi bisa jadi dia merupakan tempatnya jin bersarang di situ. Fayu'dhihim, lagi jinnya enak-enak tidur kok dimasuki sesuatu kan marah, atau keluarga jinnya diserang, akhirnya menyebabkan orang itu disakiti, orang itu kesurupan dan lain sebagainya ini. Wa yukrahu ayyadkhulal khala'a bi syai'in fihi dzikrullahi illa lihajatin,
Dan dimakruhkan pula seseorang masuk kamar mandi membawa sesuatu yang padanya ada penyebutan nama Allah. Ya, ada penyebutan nama Allah. Illa lihajatin, kecuali karena adanya hajat, ada kebutuhan yang mendesak. Ya, masuk kamar mandi membawa sesuatu yang bertuliskan nama Allah atau ayat Al-Qur'an, ini makruh. Misalnya ada buletin, di situ ada ayat Al-Qur'annya, makruh dibawa kamar mandi, kecuali ada kebutuhan memang mau disimpan di mana lagi, berarti seperti itu. Itu kalau bentuknya di situ ada zikrullah. Kadang-kadang ada orang tuh saking mantepnya di kaosnya ditulisi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saking mantepnya gitu. Semangatnya bagus tapi caranya salah gitu loh. Pakai kaos la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kadang-kadang dijemur, dicantel kayak bareng sama pakaian-pakaian yang lain gitu, dibawa masuk ke kamar mandi. Ada yang jaketnya tulisannya itu dimasukkan jok, dia duduki, kan nggak sadar itu, nggak sadar kalau dia sedang melecehkan nama Allah. Ini hati-hati. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a wada'a khatamahu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau masuk kamar mandi, beliau meletakkan cincinnya. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Jadi cincin Nabi itu bertuliskan Muhammadun Rasulullah. Muhammadnya tulisannya paling bawah, Rasul di atas, Allah lafzul jalalah paling atas. Ini itu cincinnya Rasulullah, khatamun nubuwah. Amma indal hajati wad darurati fala ba's. Adapun ketika ada kebutuhan dan karena darurat tidak mengapa. Kal hajati ila dukhuli bil awraqin naqdiyyati allati fiha ismullah. Seperti masuk ke kamar mandi membawa uang yang bertuliskan nama Allah, karena uang itu nek zaman dulu itu ada tulisannya la ilaha illallah atau Allahu Akbar, ada tulisannya begitu. Atau uang Saudi itu masih ada atau enggak ya? Dinar itu, real Saudi itu datanya masih ada seperti itu. Ada tulisan nama Allah. Maka ini jenenge duit ditinggal ning jaba semua dadi incaran kan begitu loh. Apalagi uang dinar yang emas itu ada tulisannya la ilaha illallah, ditinggal di luar. Emas itu kecil itu berapa gram ya, mahal ya kan? Nah, menjadi incaran orang sehingga dia masukkan tapi di tempat yang tersembunyi ya, di saku. Fa innahu in tarakaha kharijan kanat urdatan lis-sariqati awin nisyan. Yaitu kalau dia tinggal di luar ditakutkan akan dicuri atau dia terlupa. Ammal mushafu, adapun mushaf Al-Qur'an. Nah, ini lain ya. Kalau tadi kertas atau sesuatu bertuliskan nama Allah. Kalau mushaf, ini mushaf ini, yang isinya cuma ayat Al-Qur'an tok, enggak ada terjemahannya. Fa innahu yuhramud dukhulu bihi, maka haram untuk masuk ke kamar mandi dengan membawanya. Sawaun kana zahiran au khafiyan, sama saja apakah mushaf itu ditampakkan, dibawa terang-terangan, ini misalnya mushaf tanpa ada penutupnya dibawa masuk, au khafiyan, atau misalnya dimasukkan tas, disembunyikan, dimasukkan tas atau di saku, itu tidak boleh tetepan kalau mushaf. Li'annahu kalamullahi, karena mushaf itu isinya firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa asyraful kalam, dan kalam Allah itu adalah semulia-mulianya ucapan. Wa dukhulul khala'i bihi fihi naw'un minal ihanati, dan masuk kamar mandi dengan membawa mushaf itu ada bentuk melecehkan ini ya. Tapi saya berikan catatan dari Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Lakin law ma indaka mahallun aminun wa takhsha alaihi annahu yu'khadh hadza darurah. Tapi kalau Anda itu bawa mushaf kemudian tidak menjumpai tempat yang aman dan Anda takut mushaf itu akan diambil misalnya pas haji atau umroh, mau ditaruh di mana? Kadang-kadang kita haji sendiri kan begitu, tidak ada temannya, maka itu termasuk perkara darurah. Qad tadkhulu bihi, ini masuk ya, terkadang ini masuk perkara darurah. Idza ma tayassara laka makanun tad'uhu fihi, jika Anda tidak menemukan tempat yang Anda bisa gunakan untuk meletakkan mushaf itu. Wala ahadun yahmiluhu indaka, dan juga tidak ada orang yang bisa kamu titipi mushaf itu. Tadkhulu bihi lid-darurah, ini masuk perkara darurah, terpaksa. Jadi boleh,
Tapi tadi disembunyikan, disaku atau dibawa di dalam tas, jangan ditampakkan. Ini kita baca sedikit lagi. Al-babur rabi', bab yang keempat. Fisiwaki, tentang siwak, gosok gigi. Wa sunanil fitrah, dan sunnah-sunnah fitrah. Wa fihi iddatu masaila, dan pada bab ini ada beberapa masalah. As-siwaku, yang namanya siwak itu, huwa isti'malu 'udin aw nahwihi fil asnani awil lithati, yakni menggunakan kayu siwak ud. Ya sekarang udah masyhur kayu siwak itu yang bentuknya kayu terus nanti dikelocopi terus nanti disigar bagian atasnya itu, atau enggak disigar juga bisa. Au nahwihi, atau yang semisalnya, misalnya pakai apa itu? Sikat gigi yang biasa kita kenal, itu boleh juga. Fil asnani, untuk membersihkan gigi-gigi, awil lithati, atau gusi. Ya, tentunya kalau gusi ini pakai yang lembut, ya, pakai yang soft. Ya. Li izalati ma ya'laqu bihi ma minal at'imati warrawaihi, untuk menghilangkan apa-apa yang ada pada mulut itu dari at'imah, sisa-sisa makanan. Tuh, sisa-sisa makanan itu biasanya kalau tertinggal di mulut itu menyebabkan masalah, entah jadi kerak, entah mengundang bakteri di mulut sehingga gigi itu gampang keroak dan lain sebagainya. Warrawaihi, dan menimbulkan bau tidak sedap. Ini al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, hukmuhu, hukum siwak atau gosok gigi. As-siwaku masnunun fi jami'il awqati, siwak itu atau gosok gigi itu disunnahkan pada semua waktu. Hatta shaimu, sampai pun orang yang puasa itu juga disunnahkan bersiwak. Ya, boleh dan sunnah untuk bersiwak, boleh. Terlebih-lebih lagi pakai siwak yang cuma dari kayu itu kan nggak ada odolnya, jadi dia aman. Lau tasawwaka fi hali siyamihi fala ba'sa bidzalika, kalau orang yang puasa dia gosok gigi di ketika dia puasa itu tidak mengapa. Jadi dari sini itu nanti akan ada dalilnya. Dari sini kita tahu pendapat yang mengatakan, nek posoke nek utak-utak kuping batal loh, kan gitu itu. Nek nangis batal, itu sebenarnya cara orang tua ben ora nangis anaknya kan gitu toh. Anaknya poso, terus engko le bukongko terus nangis. Ora nangis batal loh. Atau wah aku wis ngeleh, mending ngeleh batal, semua batal semua itu. Jadinya ya. Akhirnya itu tadi yang mitos-mitos itu akhirnya jadi syariat di tengah-tengah umat, jadi syariat. Orang taunya nangis aku batal, wis kacau, akhirnya nangis batal sisan maem wae kan wis kebacut kan gitu. Ya. Sawaun kana awalan nahari au akhirahu, sama saja orang yang puasa itu boleh sikat gigi apakah di awal siang atau di akhirnya. Misalnya mau menjelang maghrib itu pun silahkan, mau siwak menjelang buka boleh. Li anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam raghaba fihi targhiban mutlaqa, memberikan dorongan secara mutlak. Walam yuqayyidahu biwaqtin duna akharin, beliau tidak pernah mengaitkan suatu waktu tertentu untuk siwak dan mengecualikan waktu yang lain. Haitsu qala, beliau bersabda, as-siwaku madharatul lil fami mardatun lirabbi, siwak itu madharatun lil fami, mensucikan mulut, mardatun lirabbi, membuat ridha ar-rabb, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Al-Bukhari, Ahmad, An-Nasai. Coba ini hadis ini ya, siwak itu mensucikan mulut dan membuat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saya temukan di dalam kitab A'malun Yasiratun wa Ujurun Azimah. Amalan-amalan yang kecil tapi pahalanya gede. Ada kitab judulnya A'malun Yasirah wa Ujurun Azimah. Amalan-amalan ringan tapi pahalanya gede. Coba menggosok gigi loh. Gosok gigi itu kan enteng toh sebenarnya, amalan kecil loh, sepele. Tapi kalau diniati sunnah, diniati karena Allah,
diniati untuk mensucikan diri, dalam konteks kita itu toharoh gitu, bersuci dalam rangka menjalani sunnah Nabi, itu ternyata mendatangkan keridhaan Allah. Bayangkan, cuma siwak loh, perkara yang sepele ya. Itu di kitab itu ada. Jadi ternyata dengan menuntut ilmu, jebule aku main gosok gigi untuk ganjaran kan gitu. Ternyata aku gosok gigi itu mendatangkan keridhaan Allah. Perkara sepele. Nah, kita semangat. Orang Islam semangat untuk membersihkan diri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati," kalau sekiranya tidak memberatkan umatku, kata Nabi. Kalau tidak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Tentu aku akan perintahkan mereka gosok gigi setiap kali mereka akan mengerjakan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini berarti perintah ini tidak wajib kan? Sekiranya tidak memberatkan umatku akan aku perintahkan. Berarti tidak diperintahkan kan gitu. Karena kalau Nabi jatuh perintah, Allah sudah menjatuhkan hukum wajib. Tapi beliau karena rahim kepada umatnya, sangat penyayang, beliau tidak mau ini jadi wajib atas umat beliau. Sehingga beliau mengatakan, laula an asyqa ala ummati, kalau sekiranya ini tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan umatku itu untuk siwak setiap kali hendak sholat. Ya, meskipun tidak wajib, perkara ini sangat-sangat didorong oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat sangat tidak pas kalau misalnya ada orang, kalau untung kita ini sekarang ya ada hikmahnya kita pakai masker ya, kita pakai masker ini ada hikmahnya. Kadang-kadang mungkin kita pernah datang ke suatu masjid atau di musola ya, atau di tempat misalnya di musola kantor atau di kampus, kadang-kadang sholat Allahu Akbar baunya sampainya nggak enakan gitu itu. Nah, ini termasuk perkara yang makruh. Tidak hanya orangnya saja yang benci, tapi para malaikat juga terganggu. Sama terganggunya dengan apa yang membuat manusia terganggu. Habis makan bawang bombay, habis makan pete, kesukaan orang Indonesia kan begitu. Jajan di lapangan Karang, makan nasi sambel, ada sambal pete, sholat di masjid Mu'adz bin Jabal. Wah, baunya kemana-mana, pingsan semua kan begitu. Nah, ini ada adabnya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika orang itu memakan sesuatu yang menimbulkan raihatun kariha, bau yang dibenci, bau yang tidak sedap, itu disuruh untuk tidak mendekati masjid gitu loh. Tidak disuruh untuk sholat berjamaah, menjadi uzur sampai baunya hilang kan begitu. Tapi bukan terus berarti nek ra pengen jamaah makan bawang wae ya ben rasa sholat jamaah, bukan begitu juga. Barakallahu fiikum. Sudah mau jam 9. Sampai sini dulu, ada pertanyaan mboten Bapak? Monggo Pak Wid. Kamar kecil. Membawa HP. Mungkin iman-iman daripada cecetan atau bianan. Itu aja pertanyaan. Tapi bukan untuk Al-Qur'an. Iya. Ya tadi hukumnya makruh. Kenapa? Karena pertama, yang namanya syariat kita itu di kamar mandi itu memang dituntut untuk tidak lama-lama. Memang ben cepet di kamar mandi itu cepet, karena dia itu maskanus syaitan, tempat di mana biasa didatangi oleh syaitan itu. Termasuk larangan berlama-lama dengan berbicara itu supaya kita tidak terlalu betah di situ. Bukannya di situ tempatnya baca Quran kan begitu itu. Ya, malah disediakan koran kayak perpustakaan ya, nah, nggak boleh ya, bukan nggak boleh, makruh, dibenci. Makruh artinya kalau ditinggalkan itu mendapatkan pahala gitu. Kalau tadi membuka Al-Quran itu haram, tapi kalau tadi sambil WA-an itu hukumnya makruh, sehingga kalau bisa segera diselesaikan, baru kemudian ketika keluar kita bales. Kecuali mungkin ya, hukum itu bisa berubah ketika keadaannya memang mendesak, misalnya ya, butuh sekali, misalkan tadi sudah janji, misalnya contoh misalnya nanti kalau di rumah ada apa-apa misalnya tolong nanti telepon saya, kebetulan di kamar mandi kan begitu, wah ini teleponnya dari orang yang tadi saya pesen nih, langsung diangkat ya enggak apa-apa, enggak masalah itu nggih Pak Wid. Barakallahu fikum. Ada lagi Bapak?
Kalau tidak ada, kita mungkin cukupkan sampai sekian. Memang kita yang penting enteng-enteng dulu, sedikit-sedikit, tapi kita yang penting kita pahami, kita amalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.